الحمد لله الذي أكرمنا بالاتصال حسا ومعنا بنور المصطفى، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وطبيب قلوبنا محمد وحياة أرواحنا محمد، وجمع بيننا في هذه الدار وفي تلك الدار بنور سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama hadir untuk mengharap ampunan, ridha, berkah, inayah Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kepunyaan Allah atas nikmat yang Allah berikan, baik nikmat ijad, nikmat diberikan hidup sampai hari ini, ataupun nikmat imdad, adalah fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita, yang sangat banyak kebutuhan kita kepadanya, dan Allah masih memberikan jalan serta cara untuk memenuhinya. Semua ini adalah kenikmatan dari Allah yang penting dan perlu kita syukuri. Bersyukur alhamdulillah. Bahkan dengan hidayah dan taufiknya, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan titah Allah yang satu ini, yang tanpa disadari sebagian saudara kita mungkin tidak bisa melaksanakan titah yang satu ini karena dengan berbagai latar belakang. Padahal Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membuat setara keafdalan dari kewajiban syariah badaniyah yang berkait dengan kewajiban syariah yang sangat penting di dalam kehidupan umat Islam, yaitu salat. Menurut beliau, salat yang paling tinggi derajatnya adalah salat Jumat. Yang kedua adalah subuh di hari Jumat. Yang ketiga subuh di luar Jumat. Yang keempat salat zuhur. Yang kelima salat isya. Yang keenam salat asar. Dan yang ketujuh salat maghrib. Berbahagia kita bisa diberikan ruang dan waktu ini bukan karena kita, tetapi Allah memberikan ruang dan tempat untuk kita berada di tempat ini. Semoga hadir kita di tempat ini pertama bisa memupus dosa dan kealfaan kita di masa lalu. Yang kedua, semoga Allah mengantarkan hajat hidup kita dunia dan akhirat yang baik. Dan yang ketiga, mungkin dari isi khutbah ini ada sesuatu yang penting dan baik kemudian diterapkan dalam kehidupan untuk mengejar sempurna ibadah di hadapan Allah. Salat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Melalui mimbar yang singkat ini, khatib mengajak khusus bagi diri khatib secara pribadi dan umum kepada kaum muslimin. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah, kualitas ketakwaan dan keislaman kita di hadapan Allah. Karena hanya dengan iman, dengan Islam, dengan takwa yang berkualitas, bukan sebatas akuan dan pengakuan, tetapi kita mengejawantahkannya dalam bentuk amal saleh untuk mengejar kebahagiaan dunia dan keselamatan kita yang paling penting adalah di akhirat. Karena umur kita di dunia ini sangat singkat. Umur kita di dunia ini adalah hanya lewat saja.
Bisa dibayangkan Allah mengingatkan, innamal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya fata morgana. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Kita lihat bagaimana anak kecil, anak-anak kita bermain di halaman rumah kita. Mereka bersenda gurau dengan teman-temannya. Mereka saling tertawa, bahkan mungkin sebagiannya ada yang menangis. Hanya seperti itu saja, kemudian sebentar saja kita lewat dan kemudian kita akan tinggalkan. Dunia ini adalah takasurun fil amwali wal aulad. Hanya ajang untuk mempertinggi jabatan, memperbanyak harta dunia, dan kemudian memperbanyak anak. Tafakhur, kemudian saling membangga-banggakannya. Inilah saya, inilah jabatan saya, inilah harta saya, inilah anak saya. Setelah itu kemudian mereka ditinggalkan semua. Al-insyanu ya'ti bila syai'in wa sya'a li ajli syai'in wa yatrukhu kulla syai'in wa yadhabu bila syai'in. Kemudian yang terakhir adalah wa yuhasabu ala kulli syai'in. Ingat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita datang ke dunia ini tidak bawa apapun. Kemudian kita dibesarkan di dunia ini, dan setelah mengenal dunia, kemudian dunia diraih, diusahakan, diikhtiarkan, dikejar siang dan malam. Hulu jadi suku, suku jadi hulu. Semua dikorbankan, gemeretak tulang, cucuran keringat, darah, air mata bahkan dicucurkan demi meraih dunia ini. Bahkan terkadang orang lain menjadi saudara-saudara, terpecah menjadi orang lain. Tidak sedikit manusia bermusuhan dengan saudaranya akibat dan karena dunia. Berebut harta, berebut jabatan. Tetapi ingat, wa yutrukhu kulla syai'in. Semua yang kita usahakan, kadang membabi buta, kadang menghalalkan segala cara, tetapi ingat, semua kita akan berpisah dengan semua yang kita usahakan itu. Bahkan wa yadhabu kulla syai'in, kita pun pergi meninggalkan dunia ini tanpa itu semua. Dan yang ada adalah wa yuhasabu ala kulli syai'in. Semua yang kita miliki dan semua yang kita habiskan di dunia ini akan menjadi hisaban. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar ini pula khatib mengingatkan apa yang disampaikan Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat di surat Al-Imran ayat 103, Allah mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dunia yang singkat ini, dunia yang sebentar ini, jangan dihabiskan, jangan dijadikan ajang untuk senantiasa hidup membela diri kita sendiri, mengedepankan perpecahan, mengedepankan hidup dalam prinsip individualis. Sebagai muslim, Allah menyampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada kalimat Allah, berpeganglah kepada tali-tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Karena kebersamaan dan persatuan akan mengikat kekuatan bagi kita. Kenapa selama ini kita selalu kalah? Kenapa selama ini kita selalu lemah? Karena kita telah memutar keadaan sejarah. Bagaimana masa penjajahan dulu, kaum-kaum imperialis
kaum-kaum kolonialis bagaimana bisa dan mampu mengalahkan ulama Jawa. Mereka memesantrenkan Snukhur Groningen selama 18 tahun di Mekah karena mereka tahu ulama Jawa sangat kuat, sulit untuk dikalahkan. Akhirnya didatangkan Snukhur Groningen yang telah mendalami agama Islam di Mekah selama 18 tahun, kemudian dihadirkan di Jawa, kemudian dibentuklah sebuah organisasi yang itu tujuannya adalah untuk memecah belah kita, dan itu berhasil. Bagaimana sebagian ulama dihasut dengan kekuatan harta, dengan kekuatan kekuasaan, sehingga mereka lidahnya tidak mampu lagi berkata bahwa yang benar adalah benar, bahkan sering diputar balik, dan itu namanya bukan orang lain tetapi ulama. Kemudian terjadilah berbagai pertikaian, dibentuklah berbagai mazhab, dibentuklah berbagai organisasi, dibentuklah berbagai partai, agar mereka keberadaannya lemah, agar kita keberadaannya tidak punya kekuatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jika Allahnya sama, jika Nabi Muhammadnya adalah sama, jika Islamnya adalah sama, jika Al-Qur'annya adalah sama, kemudian kenapa kita harus saling bertikai dan berpecah belah? Hari ini juga, mungkin juga di masjid ini, sering banyak orang membawa bendera, saya adalah mazhabnya anu, saya adalah partainya anu, saya adalah cara belajar dan cara beribadahnya anu. Kemudian saling menyalahkan, saling melemahkan, bahkan tidak sedikit saling mengkafirkan di antara kita sendiri. Padahal musuh-musuh kita yang mungkin ada di sekitar kita sedang siap menerkam kita dengan seluruh kelemahannya. Rasulullah mengingatkan, satu saat nanti sayati ala ummati zamanun yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akallatu ala qas'atiha. Ingat saudaraku, ingat umatku, kata Nabi, satu zaman engkau akan hadir di tengah-tengah zaman itu, di mana umat Islam akan diserupakan seperti makanan di atas meja makan. Semua mengelilingi kita, semua merogoh kita, semua merobek-robek kita, semua memakan kita sampai kita hancur lebur, tinggal tulang belulang. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ini sudah diingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bersama dan jauhkan dari perpecahan. Seperti makanan di atas meja makan, dikepung kita habis-habisan. Sebagian sahabat terkejut dan bertanya kepada Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah umat Islam yang banyak yang diserupakan seperti makanan di atas meja makan itu jumlahnya dalam keadaan sedikit wahai Rasulullah? Kata Nabi sambil berurai air mata, la saudaraku, sesungguhnya pada saat itu adalah bal antum yawma idzin katsir, kalian banyak, tetapi sayang umat yang banyak ini gusafun ka gusafis sail. Mereka keadaannya seperti buih di lautan, mereka keadaannya seperti gabus terbawa ombak, tidak punya kekuatan, mereka centang berenang, mereka tidak kuat. Apa masalahnya? Kenapa dan mereka tidak kuat? Kenapa kita lemah? Kenapa tidak kuat kita? Nauzubillah. Kata Nabi, saat itulah kemudian wala yakzifanna fi qulubi aduwillahabata minkum. Di saat kita diserupakan seperti makanan di atas meja makan yang semuanya siap menerkam, kemudian saat itu umat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya rasa takut dari musuh-musuh Islam. Mereka tidak takut lagi kita walaupun kita banyak. Mereka tidak takut lagi dan siap mempermainkan kita, bahkan secara tidak sadar kita diadu domba dengan kaum-kaum imperialis yang ingin menghancurkan Islam dari dalam ini.
Dan ketika itu pun kemudian ujian yang kedua datang, dan ini paling parah kata Nabi, wala yakdzifanna fi qulubikumul wahn, di dalam hati umat Islam ditampakkan penyakit wahn. Wamal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahn itu wahai Rasulullah? Hubud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Nauzubillah, na'udzubillah. Banyak sekarang siapapun orang berilmu, orang terpandang, bahkan ulama, ketika berada dalam ketek kekuasaan, mereka dijejali dengan dunia, dengan harta, dengan jabatan. Kemudian suara mereka menjadi melemah, samar-samar bahkan hilang. Nauzubillah. Kemudian dijadikan ajang untuk kemudian memberikan stimulus agar umat ini terpecah belah, agar umat ini saling membanggakan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian muncul lagi umat yang banyak dirobek-robek menjadi berbagai firqah, menjadi berbagai partai, menjadi berbagai golongan. Kemudian satu sama lain saling melemahkan. Nauzubillah. Wahai umat Islam, sadarlah, kita harus bersatu. Wallahi demi Allah, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam, tidak ada Islam kecuali kita harus berjamaah. La jama'ata illa bil imarah. Tidak ada jamaah kecuali harus ada pemimpin. Dan wala imarata illa bil ta'ah. Tidak ada pemimpin selain harus diikuti. Siapa pemimpin kita? Bukan orang lain. Pemimpin kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah kepada tali agama Allah, yaitu Shiratal Mustaqim, al-Islam. Teguhi, contohi, suri tauladani akhlak baginda Nabi, dekat hidup dengan Al-Quran. Jangan merobek-robek isinya, kemudian kita berpecah belah dan kita lemah. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini, umat sedang lagi tidak baik-baik saja. Datang kepada kita yang mengiming-imingi dunia untuk kemudian merusak fasilitas negara. Itu adalah dibangun dengan harta kita, dengan jerih payah kita. Mereka yang berdagang di pinggir-pinggir jalan pun dipungut. Kemudian mereka bangunkan, bertahun-tahun berdiri, kemudian dihancurkan karena hawa nafsu kita. Nauzubillah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau ceburkan dirimu kepada jurang kehinaan dan kehancuran. Semoga dengan khutbah ini memberikan kesan dan makna agar tumbuh dalam hati kita sifat kebersamaan. Jangan terjebak dengan divide et impera, dengan politik pecah belah di antara kita. Kita harus bersatu, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita. Jangan pernah mau untuk diadu domba, karena mereka la ilaha illallah. Kita pun mengangkat tangan dengan takbir la ilaha illallah. Lantas la ilaha illallah yang mana kalau semuanya adalah saling melemahkan dan saling membunuh di antara kita? Bukan seperti itu. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara kita harus menjadi rahmat, bukan menjadi laknat bagi kita semua. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah. Yang tadi disampaikan adalah nikmat ijad, nikmat imdad yang sampai hari ini sudah kita nikmati. Bersyukur kepada Allah dengan berbuat yang terbaik ketika hidup di dunia, melafazkan dan mengikrarkan sisa usia kita sampai akhir hayat kita yang mungkin tidak akan pernah lama lagi ini. Apa yang akan kita sebut, apa yang akan mereka sebut, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita, ketika kita sudah tiada, kalau kemudian kita tidak pernah menorehkan apapun kebaikan di dunia ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama mar
أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترية الأديار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلي الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضالك أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin kaum muslimin, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib untuk menyampaikan semua kesimpulan yang ada pada khutbah pertama adalah bahwa kita harus hati-hati dengan apa? Dua hal, hubud dunya wa karahiyatul maut. Jangan terlalu cinta kepada dunia. Bukan berarti kita tidak perlu kaya, bukan berarti kita tidak butuh dunia. Tetapi ingat, dunia ini adalah merupakan mal'unatun. Dunia adalah terlaknat, dunia adalah dilaknat. Dunia hanya senda gurau, dunia hanya tipuan, dunia hanya ajang untuk kemudian mempertinggi, memperbanyak semua yang kita miliki. Padahal kita harus ingat, jikapun kita kaya, jika kita punya pangkat dan jabatan, jika kita punya ilmu tinggi, wallahi semua itu adalah anugerah Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kita harus bersyukur kepada Allah dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah yang semua kita miliki dan kita sandang. Wallahi, yang umurnya tidak akan pernah lama, itu adalah bukan milik kita, tetapi itu adalah hanya titipan yang Allah akan ambil satu saat. Yang kedua adalah karahiyatul maut. Jangan takut dengan kehidupan ini, maju terus, pantang mundur. Jangan pernah ada pesimis, jangan pernah mundur ke belakang. Dunia masih ada, dunia masih luas. Allah Jalla wa'ala, Tuhan kita masih ada, dan kita pun masih ada. Dan yang paling penting adalah munculkan keyakinan di dalam hati bahwa Allah ada dan Allah Rahman Rahim. Dan ketika kita meminta dan menggantungkan hidup kepadanya, Allahus Samad, Allah pasti memberi. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kita hidup ada di jalan Allah, wallahi demi Allah, Allah pasti menolong kita. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua agar kita hidup ini berkah dan menemui ajal kita dalam keadaan husnul khatimah di barzah, dan di akhirat kita melenggang menuju surga dan rahmat serta pertemuan yang paling sejati dengan Allah Jalla wa Ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma akrim hadhihi al ummata al muhammadiyah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati. Allahumma ya kathiran nawal wa ya daimal wisal wa ya hasanal fi'al wa ya raziqal ibadi ala kulli hal wa ya badi'an bila mithal wa la bakim bila zawal najjina minal kufri wa dhalal bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur juyusal muslimina fi kulli makani ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah Indonesia wa min buldanil mu'minina amatan innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة العادة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.